Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agam Trisna Yuliando, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Angkatan 9, NDH 4, Kelompok 2, dengan jabatan sebagai auditor terampil di Inspektorat Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video monolog mengenai instansi tempat saya bekerja dan keterkaitannya dengan Smart ASN. Adapun pembahasan dalam video ini mengenai 1. Profil instansi, 2. Tugas dan fungsi instansi, 3. Struktur instansi, 4. Tugas dan fungsi auditor terampil, 5. Standar layanan, 6. Peranan auditor dalam mencapai tujuan instansi, dan 7. Perwujudan Smart ASN. Profil instansi. Saat ini saya bekerja di Inspektorat Kabupaten Majalengka yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Cigasong, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebagai organisasi perangkat daerah, Inspektorat selalu mendukung visi dan misi Kabupaten Majalengka. Visi tersebut yakni menjadikan Majalengka Lampung Saya. Sedangkan misi yang didukung sesuai fungsi dan tugas Inspektorat yaitu misi ke-6, yaitu optimalisasi reformasi birokrasi pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif. Tugas dan fungsi instansi berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 75 Tahun 2021 tentang rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Majalengka. Berikut akan saya jabarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Majalengka. Yang pertama adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah. Yang kedua, melakukan pengawasan intern melalui audit intern, review, evaluasi, dan pemantauan. Yang ketiga, melakukan pengawasan pada pelaksanaan program pemerintah. Yang keempat, melakukan pengawasan reformasi birokrasi. Yang terakhir, yaitu kelima, menerima pelayanan aduan masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Majalengka, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, maka Inspektorat Kabupaten Majalengka harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh OPD yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Majalengka. Struktur instansi. Berikut adalah susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Majalengka. Inspektorat dikepalai oleh inspektur yang memiliki sekretariat yang membawahi sub-bagian analis dan evaluasi, sub-bagian administrasi umum dan keuangan, dan beberapa jabatan fungsional lainnya. Selain itu, inspektur juga membawahi 5 inspektur pembantu, yaitu inspektur pembantu 1, inspektur pembantu 2, inspektur pembantu 3, inspektur pembantu 4, dan inspektur pembantu 5. Yang terdiri dari pemegang jabatan fungsional auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau disingkat dengan PPUPD. Inspektur pembantu terdiri dari inspektur pembantu 1, inspektur pembantu 2, inspektur pembantu 3, dan inspektur pembantu 4 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah Kabupaten Majalengka yang baik dan pemerintahan yang bersih. Tugas dan fungsi auditor terampil. Saat ini saya ditempatkan di Inspektur Pembantu 4 sebagai auditor terampil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional auditor yang mempunyai tugas dan fungsi auditor terampil sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasi bahan atau data dalam penyusunan rencana strategis pengawasan intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan atau pedoman pengawasan intern, atau penyusunan kebijakan pengawasan intern. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi dalam penugasan pemberian keyakinan atau assurance yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan negara, review, evaluasi, atau pemantauan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, kasus atas permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan yang lainnya. Yang keempat, mengumpulkan data atau informasi tindak lanjut hasil pengawasan intern yang bersifat administratif. Yang kelima, menyiapkan data atau dukungan untuk penugasan konsultasi terkait pengawasan intern, tata kelola manajemen risiko, dan pengendalian intern. Dan yang keenam, menginventarisasi bahan atau data dalam rangka evaluasi hasil pengawasan intern, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan intern, telaah sejawat penerapan standar profesi auditor di unit pengawasan intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas pengawasan intern. Pelayanan yang diberikan auditor di Inspektorat Kabupaten Majalengka. Sebagai seorang auditor terampil di Inspektorat Kabupaten Majalengka, peranan kami strategis dalam mendukung pencapaian tujuan instansi melalui pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka, yakni audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, penanganan pengaduan, dan pengawasan lainnya. Untuk mencapai pelayanan yang maksimal, auditor memiliki standar pelayanan yang harus dicapai. Standar pelayanan yang harus dicapai. 1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit. 2. Memenuhi sertifikasi auditor terampil. 3. Memiliki integritas, objektivitas, dan perilaku profesional, independen, dan jujur.
keempat, mematuhi kode etik aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. 5. Menjaga kerahasiaan informasi terkait pelaksanaan tugas. Peran auditor dalam mencapai tujuan instansi. Tugas saya saat ini sangat mendukung tercapainya tujuan Inspektorat Kabupaten Majalengka seperti berikut. Yang pertama, perencanaan strategis. Membantu instansi menyusun rencana strategis dan tahunan pengawasan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Yang kedua, pemberi keyakinan atau assurance, menjamin bahwa kegiatan, program, dan penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, serta sesuai aturan. Yang ketiga, pendukung aparat penegak hukum. Dengan memberikan keterangan ahli dalam proses penyelidikan atau peradilan, auditor berperan mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang keempat, penghubung dengan masyarakat. Menelaah pengaduan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik, transparan, dan sesuai harapan. Yang kelima, pendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui pengumpulan data tindak lanjut, hasil pengawasan serta konsultasi tata kelola, auditor membantu instansi memperbaiki kelemahan sistem manajemen dan pengendalian intern. Yang keenam, penjamin kualitas pengawasan. Dengan evaluasi, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan, serta telaah sejawat, auditor memastikan pengawasan instansi konsisten, berkualitas, dan dapat dipercaya. Perwujudan Smart ASN. Sebagai auditor yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang harus memiliki nilai Smart ASN untuk menjawab tantangan global, yaitu nasionalisme, berintegritas, profesionalisme, berwawasan global, dan berjiwa hospitality. Memiliki jaringan yang luas atau networking, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, dan entrepreneurship yang dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Yang pertama, nasionalisme, menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, integritas, menjaga independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Yang ketiga, profesionalisme, melaksanakan audit sesuai standar audit intern pemerintah Indonesia atau SAIPI. Yang keempat, berwawasan global, mengikuti perkembangan isu-isu terkait tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan transparansi. 5. Hospitality, memberikan rekomendasi yang solutif dan membantu perbaikan kinerja instansi. Yang keenam, networking, mampu menjalin komunikasi dengan orang atau organisasi lain yang memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan kinerja. Yang ketujuh, IT dan bahasa asing, menggunakan aplikasi audit berbasis digital, misalnya e-audit, aplikasi pengelolaan data, dan software analitik. Penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti menggunakan Sakip atau Smart ASN, atau aplikasi SKP. Yang ke-8, entrepreneurship, berjiwa kewirausahaan, ditandai dengan keberanian, inovatif, dan pantang menyerah serta bertanggung jawab. Smart ASN, profesional, berintegritas, untuk Indonesia maju. Inilah wujud nyata saya sebagai auditor terampil menjadi Smart ASN. Bukan hanya bekerja dengan kompetensi, tetapi juga dengan hati dan dedikasi untuk bangsa. Saya bertekad mendukung terus terwujudnya smart governance. Saya ASN berhalak, bangga melayani bangsa.